Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuri Elva dengan NPM 24782097. Di sini saya akan membuat video hands-on pada mata kuliah Network Programming 2, yaitu pada lab 9, yaitu Intro to NAPAM. Nah, jadi apa itu NAPAM? Nah, jadi kepanjangan dari NAPAM itu adalah Network Automation and Programmability Abstraction Layer with Multi-Vendor Support. Nah, jadi NAPAM ini adalah sebuah library Python yang digunakan untuk melakukan otomatisasi jaringan dan bisa bekerja pada berbagai vendor perangkat Cisco seperti Juniper, Mikrotik ataupun lainnya. Selanjutnya, fungsi dari NAPAM itu adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan perangkat jaringan tanpa harus menuliskan perintah CLI satu persatu. Nah, di sini kenapa NetMiko tidak cukup atau tidak cukup ataupun tidak menggunakan NetMiko saja. Nah, yang pertama itu NetMiko ini yaitu low level automation. NetMiko itu sebenarnya bagus untuk otomatisasi sederhana. Nah, tapi NetMiko itu bekerja di level rendah, yaitu kita tuh harus mengirimkan perintah CLI satu persatu dan setiap vendor punya perintah CLI yang berbeda. Nah, sedangkan NAPAM yaitu abstraction layer. Nah, kalau NAPAM ini dia mengatasi semua dengan menyediakan abstraction layer, yaitu lapisan penyederhanaan. Nah, jadi dengan NAPAM kita cukup memanggil fungsi yang sama untuk sebuah vendor, misalnya dengan device get interface gitu. Oke, selanjutnya nah ini ada NAPAM versus NetMiko. Selanjutnya di sini langsung ke penugasannya saja, yaitu deliverable pada poin 2. Buat video penjelasan. Nah, yang pertama menunjukkan bahwa setiap network device berhasil di-ping. Nah, di sini untuk tampilan Docker. Tampilan Pinet saya. Oke. Di sini kita akan coba tes ping IP dari router terlebih dahulu. Oke, di sini untuk router dia berhasil. Selanjutnya ke switch 2, switch yang pertama. Nah, dia juga berhasil. Selanjutnya di sini juga 456. Kita coba semua untuk IP-nya. 3. Oke, di sini terlihat bahwa semua IP pada device di sini sudah terkoneksi, sudah terhubung dengan Docker. Nah, selanjutnya poin yang kedua yaitu menunjukkan dan menceritakan kode get fast and config.py. Oke, di sini kita lihat dulu. Nah, di sini get config. Nah, kita buka file dari nanoget. Nah, seperti ini. Nah, di sini menceritakan dan menjelaskan. Oke.
Nah, yang pertama ini get fast and config.py. Nah, jadi script ini digunakan untuk menghubungkan ke seluruh perangkat jaringan dan mengambil informasi seperti paths, interface IP, serta running configuration menggunakan NARPAM. Nah, yang pertama di sini tentunya mengimport library, yaitu import YAML. Lalu YAML ini untuk membaca file info story-nya, yaitu file dari devices YAML. Nah, sedangkan import OS ini adalah untuk membuat folder output. Selanjutnya di sini juga from NARPAM import get network driver. Oke. Nah, jadi NARPAM ini dia library utama untuk mengambil data dari perangkat jaringan. Oke, selanjutnya di sini membuat folder output. Membuat folder output if not os spec exit output os mkdirs output. Nah, jadi bagian ini dia memastikan bahwa folder output itu sudah ada. Nah, jika belum ada, maka kode ini dia akan membuat folder output. Maka semua file yang hasil pembacaan perangkat nanti disimpan dalam folder output. Nah, selanjutnya membaca file devices YAML, yaitu dia akan membuka atau membaca file dari devices.yaml ini yang berisi informasi dari semua perangkat, semua device ini, dari router, switch 1 sampai switch 6. Nah, selanjutnya di sini dia akan loop ke semua device. For device name, di sini, pada program ini, pada kode bagian ini, dia akan memulai atau akan meloop ke setiap perangkat. Jadi bagian kode ini dia akan terhubung ke R1, lalu ke S2 dan seterusnya sampai S6. Nah, seperti ini. Nah, di sini terlihat device sama dengan drivers. Nah, ini dia akan membuat objek koneksi dengan memasukkan hostname, lalu username, password, dan secretnya. Dan try di sini, dia akan membuka device, maka NARPAM akan membuka koneksi SSH ke perangkat jaringan. Nah, jadi kalau berhasil dia akan menampilkan mencetak koneksi berhasil. Nah, selanjutnya di sini ada mengambil data dengan NARPAM. Nah, jadi di sini, yang pertama di sini ada paths sama dengan device.get _paths. Nah, di sini dia akan mengambil data dari hostname, OS versinya, lalu serial number, uptime. Nah, sedangkan kalau interface yaitu dia get interface ini, dia akan mengambil data dari status interface-nya, enable, apakah dia aktif atau tidak, up down. Nah, lalu di sini ada get interface IP. Nah, di sini dia akan melihat data dari IP dari setiap interface. Nah, terakhir di sini ada get config. Nah, jadi di get config ini dia akan mengambil konfigurasi
Nah, di sini dia akan mengambil bagian running config-nya saja. Nah, di sini dia akan menyimpan hasil ke file. Nah, jadi jika dia sudah mengambil data dari NALPA, maka dia akan menyimpan hasil ke file dan diletakkan pada folder output. Seperti itu. Nah, evaluation, oke, selesai. Nah, selanjutnya kita coba untuk runningkan clear. Python get flags. Oke, di sini dia untuk hasilnya, yaitu dia akan menghubungkan ke R1 dengan IP interface dari router dan seterusnya. Lalu dia akan mencetak koneksi berhasil. Maka selanjutnya data dari R1 ini berhasil disimpan di folder output. Nah, seperti ini. Kita close dulu. Nah, di sini berhasil. Nah, jadi di sini kan berhasil untuk disimpan ke folder output. Nah, jadi ini bahwa script yang digunakan ini dia bekerja dengan benar dan perangkat merespon dengan baik. Nah, selanjutnya kita bisa lihat ke ls. Nah, di sini tersimpan folder output. Nah, di sini kita bisa lihat untuk isi dari folder outputnya. Nah, seperti ini dia akan menyimpan sebuah informasi dari fake yang dijelaskan tadi, lalu interface underscore IP, lalu running config. Nah, di sini kita coba cat Nah, di sini dia akan menampilkan sebuah informasi dari fake-nya, yaitu terdapat uptime, vendor, versi, lalu hostname-nya, dan banyak lagi. Nah, selanjutnya kita akan coba interface txt-nya. Nah, di sini dia menunjukkan informasi bahwa Ethernet 0/0 itu aktif berstatus up. Selanjutnya kita akan coba interface IP. Kita akan lihat IP-nya. Nah, jadi pada R1 yaitu pada Ethernet 0/0 dia memiliki IP 192.168.1.1. Nah, selanjutnya kita akan coba yang terakhir running config. Nah, seperti ini. Dia akan menampilkan konfigurasi yang telah dilakukan pada R1. Jadi dia hanya menampilkan itu saja. Oke, kita keluar. Oke, untuk yang
poin 2 ini sudah selesai. Selanjutnya yang ketiga yaitu menunjukkan dan menjelaskan kode extract.py serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Kode extract. Oke, ls lalu extract. Nah, di sini dia akan pada file extract interface ini dia yaitu script pada extract interface ini digunakan untuk membaca hasil output dari NALPAM. Nah, kemudian dia akan merangkum semua informasi interface dari suite S1 sampai 6 itu ke dalam satu file CSV. Nah, di sini yang pertama terdapat 3 library yaitu OS, AST, dan CSV. Nah, OS ini dia berfungsi untuk mengecek keberadaan file dan menggabungkan path folder. Nah, kalau AST dia akan mengubah teks menjadi dictionary Python. Nah, kalau CSV dia akan menulis dari ringkasan ke file CSV. Nah, selanjutnya folder ke tempat file hasil NALPAM, maka disimpan. Nah, jadi output underscore folder sama dengan output CSV file interface summary.csv. Nah, jadi pada kode ini dia akan meletakkan lokasi file input dan outputnya, maka script akan membaca file dari folder output dan menghasilkan satu file yaitu bernama interface underscore summary.csv. Selanjutnya header CSV. Nah, ini dia akan adalah sebuah kolom yang akan muncul dalam tabel CSV nanti, yaitu berisi device, interface, enable, app, IP versi 4, lalu private flag-nya. Nah, selanjutnya di sini dia akan membuka file CSV yang akan ditulis. Dia akan membuka file CSV dalam mode tulis. Lalu dia akan menuliskan baris headernya. Maka file CSV akan langsung terbuat ketika script ini dijalankan. Nah, selanjutnya loop ke semua file interface dari suite, yaitu S1 sampai S6. Nah, jadi dia pada bagian ini dia akan looping dari S1 sampai S6 itu karena hanya suite yang akan dirangkum. Nah, sedangkan router itu tidak disertakan. Selanjutnya pastikan filenya ada. Nah, jadi pada kode bagian ini dia akan memastikan bahwa file tersebut itu benar ada. Nah, jika tidak ditemukan misalnya, jadi suite itu misalnya suite 2 itu akan dilewati. Ya. Selanjutnya baca isi file interface dan konversi string ke dictionary. Itu dia akan membuka interface file. Lalu interface file. Nah, jadi jika file hasil dari NALPAM itu berupa teks, maka dia as literal eval itu dipakai untuk mengubah menjadi dictionary Python sehingga dia bisa diproses. Ini juga sama.
Selanjutnya loop ke semua interface di switch. Nah, jadi pada bagian ini dia akan membaca semua interface pada device. Nah, dari setiap interface itu, script akan mengambil dua informasi utama, yaitu apakah interface itu enable dan juga apakah interface itu berstatus up gitu. Nah, selanjutnya di sini dia akan ngecek apakah ada IP untuk interface ini. Maka IP versi 4 info interface. Nah, dia memanggil informasi dari file interface underscore IP get ini. Nah, jadi pada ngecek IP ini dia akan mengambil IP dan prefix lake-nya. Ya, selanjutnya dia akan menuliskan ke bentuk JSP. Oke, selesai. Selanjutnya kita clear dulu Python. Nah, jadi di sini berhasil kan bahwa file ringkasan berhasil dibuat, yaitu di dalam interface underscore summary.csv. Nah, ini untuk hasilnya dia dibuat otomatis. Selanjutnya kita akan buka isi dari interface-nya. Oke, kita close dulu. Tidak rapi. Nah, seperti ini untuk hasilnya. Nah, jadi di sini kan masih terlihat acakan dan susah untuk dibaca. Selanjutnya di sini saya coba untuk menggunakan perintah kolom. In S. Nah, di sini sudah rapi ya. Nah, di sini dia akan merangkum informasi dari S1 sampai S6. Nah, jadi pada rangkuman ini dia akan menuliskan informasi dari device, interface, enable, app, IP versi 4, dan prefix lake-nya. Nah, jadi pada device ini dia menunjukkan bahwa dia di suite mana. Nah, di sini kan masih S1. Nah, di sini dia berubah berarti S2 di device 2. Selanjutnya di sini ada interface. Nah, interface ini dia akan berisi interface apa yang digunakan. Lalu enable enable dan up ini dia menunjukkan bahwa status dari interface tersebut apakah up atau down. Sedangkan ini IP ini dia akan menunjukkan alamat IP dari interface itu. Nah, jadi untuk IP dari suite ini biasanya ada di pilan. Nah, di sini saya meletakkan IP-nya di pilan 1, yaitu 192.168.1.2. Nah, selanjutnya ada prefix lake. Nah, di prefix lake itu adalah subnet mask-nya di sini menggunakan 24. Nah, yaitu berarti 24.255.255.255.0. Oke. Nah, jadi begitu juga dengan S1, S2, S3, S4, S5, dan S6. Nah, jadi outputnya ini bisa membantu kita untuk melihat seluruh interface dari semua device dalam format tabel yang rapi gitu.
Oke, selanjutnya untuk poin yang ketiga di sini sudah selesai. Selanjutnya yang terakhir yaitu menjelaskan pertanyaan yang dijawab pada bagian pertama. Yang pertama yaitu sebutkan versi Python dan NumPy yang digunakan. Sebentar. Clear. Nah, jadi menyebutkan versi Python dan NumPy yang digunakan. Nah, untuk mengecek versi Python-nya menggunakan perintah version. Nah, jadi nanti. Lalu pip3 show NumPy. Nah, di sini saya menggunakan Python versi 3 yaitu 382 dan untuk NumPy di sini menggunakan versi 5.0.0. Selanjutnya tuliskan perintah SSH ke router dan hasilnya. Nah, untuk SSH di sini kita masukkan perintah SSH dengan usernya dan IP di sini saya menggunakan 192.168.1.1. Nah, di sini bisa lalu passwordnya kita masukkan dan aktifkan dan passwordnya. Untuk hasil dari soal nomor 2 di sini berhasil. Kita exit. Selanjutnya pada file inventory terdapat file driver secret. Nah, apa fungsinya? Nah, jadi jawabannya adalah menentukan jenis OS perangkat jaringan seperti iOS, Junos, atau EOS. Nah, agar NumPy tahu metode koneksi apa yang tepat. Selanjutnya untuk secret. Nah, sedangkan kalau secret itu digunakan untuk masuk ke privilege agar pada pengguna. Jadi, secret ini digunakan untuk mengakses konfigurasi yang lebih lanjut. Nah, seperti ini ya. Privilege. Jadi, secret ya itu. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, jalankan get fast pada R1. Oke. Lupa lagi ya. Nah, di sini jalankan get fast pada R1 dan tuliskan. Nah, di sini hostname adalah yaitu hostname R1 dan model perangkatnya yaitu model perangkat. Nah, ini model perangkat yaitu Hacknow dan uptime detik atau jamnya yaitu uptime. Nah, ini 14.82.360. Oke, selesai. Selanjutnya di sini apa perbedaan informasi yang diberikan oleh get interface dan get interface IP. Nah, ini dua ini. Nah, jadi pada R1 underscore interface ini dia menampilkan status ataupun atribut fisik pada interface seperti dia up, down, enable, MAC address, dan kecepatan. Nah, sedang kalau interface IP itu dia menampilkan alamat IP dan prefix yang dikonfigurasi di setiap interface-nya. Selanjutnya soal nomor 6, berdasarkan interface underscore summary.csv, apakah terdapat switch yang memiliki IP di pilihan 99? Apakah ada perangkat yang kosong? Nah, jadi untuk jawabannya tidak ada switch yang memiliki IP address di pilihan 99. Karena semua switch itu hanya memiliki IP di pilihan 1 saja. Seperti ini tadi.
pada S2 dia hanya di pilihan satu saja, untuk seterusnya di pilihan satu semua. Nah, jadi jika dia kosong, maka dia memiliki tanda, yaitu tanda strip, bahwa interface tersebut dia tidak konfigurasi dengan IP. Nah, nomor 7, jelaskan mengapa abstraction layer ini penting dalam otomatisasi jaringan dan apa resiko jika programmer menulis otomatisasi berbasis CLI spesifik vendor tanpa abstraction. Nah, jadi jelaskan mengapa, karena pada abstraction layer seperti Nalpam itu berfungsi sebagai lapisan penengah, yaitu translator antara script Python dan perangkat jaringan dari berbagai vendor seperti Cisco, Juniper, Arista, dan banyak lagi. Nah, jadi kenapa abstraction layer ini penting? Yang pertama itu, dia akan menyederhanakan perintah lintas vendornya. Nah, yang kedua, meningkatkan konsistensi dan efisiensi. Yang ketiga, dia akan minimalisasikan kesalahan manusia, yaitu human error. Nah, jadi apa resiko jika programmer menulis otomatisasi berbasis CLI? Yaitu, yang pertama itu script hanya cocok untuk satu vendor saja. Maka misalnya kalau nulis Cisco, maka tidak bisa jalan di Juniper. Nah, Mikrotik karena sintaks CLI-nya berubah. Nah, yang kedua, sulit dikelola dan diperluas. Dan ketiga, dia rawan error. Nah, jadi perbedaan kecil dari output CLI antar perangkat seperti spasi, format, baris baru bisa membuat phasing data itu jadi gagal total. Lanjutnya yang 8, jelaskan 2 alasan teknis kenapa structure data JSON disk lebih sesuai untuk otomatisasi daripada output CLI biasa. Nah, jadi jawabannya itu adalah structure data itu mudah diproses oleh program. Yang pertama itu data dalam bentuk JSON ataupun Python itu memiliki struktur kunci nilai, yaitu key value yang rapi. Nah, selanjutnya program itu bisa langsung mengakses data tertentu tanpa parsing teks manual. Nah, yang kedua itu Structured data memiliki format tetap, yaitu konsisten lintas perangkat. Nah, seperti output CLI setiap vendor itu bisa berbeda-beda format, baris ataupun spasi. Lalu sedangkan JSON disk itu dari Nalpam memiliki format standar, jadi aman digunakan untuk semua vendor dari versi OS. Nah, yang ke-9 yaitu bayangkan jika script ini dijalankan terjadwal cron job tiap 1 jam. Informasi apa saja yang bisa diotomatisasi dan dipantau? Berikan satu contoh untuk pemetaan data. Nah, jadi jawabannya adalah informasi yang bisa dipantau otomatis itu ada get interface. Nah, get interface, lalu get interface IP, lalu get paths, dan terakhir adalah get config. Nah, jadi untuk contoh dalam pemetaan nyata itu adalah misalnya itu masih di jaringan kampus, misalnya di jaringan kampus. Nah, jadi script itu dijalankan setiap 1 jam. Nah, jika ada interface down ataupun konfigurasi berubah, maka sistem bisa langsung mengirim email ataupun notifikasi ke admin jaringan, lalu menyimpan log otomatis sebagai audit trail. Nah, oke. Selanjutnya yang 10, jika suatu hari topologi bertambah 30 perangkat, bagian apa saja yang akan perlu diubah? Nah, jadi yang perlu diubah itu hanyalah device YAML-nya saja dengan menambahkan daftar perangkat device yang baru. Nah, jadi script Python itu tidak perlu diubah karena sudah diotomatis membaca semua device dari file inventory
repository tersebut. Nah, seperti ini ls. Seperti informasi dari devices .yaml. Jadi devices.yaml ini berisi informasi dari device. Oke. Selanjutnya, sudah selesai. Jadi mungkin sekian dari saya untuk hands-on pada lab 9 ini. Jadi mohon maaf bila penjelasan kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.